Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti di request di Twitter, terima kasih. Di kolom komen juga terima kasih, yaitu soal video terbaru dari Fabrizio Romano. Langsung aja akan gua translate, gua rangkum dan akan gua kasih opini seperti biasa. Dan nanti di akhir sesi juga gua akan baca beberapa komen ya dari teman-teman. Terima kasih komennya. Langsung aja, Fabrizio Romano, 5 hal dari rencana Erik ten Hag yang akan dilakukan. Menurut Fabrizio Romano, Erik ten Hag ini sudah here we go. Tinggal Manchester United ini mencari deal saja ya dengan Ajax, menyelesaikan deal tersebut tentang release clause. Menurut Fabrizio Romano, kita mulai dari hal-hal yang terjadi saat ini dan bukan yang direncanakan nanti ya. Interim manager Ralf Rangnick dalam interview dengan Melissa dari Sky Sport News ini menyatakan hal yang sangat penting soal musim panas Manchester United nanti ya, musim ini di summer musim ini ya, tahun ini, sorry. Ralf Rangnick mengatakan Manchester United tidak cukup hanya membawa 3-4 pemain baru. Ini bisa jadi lebih banyak karena ada pemain yang kontraknya selesai. Selain kiper, kita butuh meningkatkan squad di semua area. Fabrizio Romano menambahkan, revolusi besar di Manchester United akan terjadi. Ralf Rangnick akan jadi konsultan dan nanti akan diputuskan dan dilakukan bersama dengan Erik ten Hag. Jadi ini akan jadi proses yang panjang karena kontrak dari Erik ten Hag juga demikian ya. Artinya lumayan panjang, 4 tahun, entah itu 4 tahun langsung atau 3+1. Soal proses ini, Ralf Rangnick akan membantu bahkan berkata kalau sudah memiliki daftar pemain ya, daftar pemain yang akan diselesaikan dan daftar pemain yang akan diincar. Ada 5 hal yang Erik ten Hag akan lakukan bersama dengan board management. Dan Fabrizio Romano mengulangi lagi bersama dengan board management. Erik ten Hag adalah smart man, adalah orang yang pintar dan dia tahu kalau dia harus memutuskan bersama dengan board management dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Power yang dimaksud, sekali lagi, power yang diinginkan oleh Erik ten Hag adalah power untuk memutuskan bersama dengan board management. Nah ini penting ya, bukan berarti dia memutuskan sendiri, jalan sendiri, lalu board management hanya tinggal iya saja. Tidak, tapi segalanya diputuskan secara bersama. Kembali lagi ke 5 hal yang Erik ten Hag akan lakukan. Nomor 1 adalah tentang coaching staff. Ini sangat penting. Michel van der Gaag akan bergabung dan Manchester United sedang dalam proses untuk membangun coaching staff dengan Erik ten Hag. Dan ini sangat penting bagi sang manajer. Ya sepakat gue. Karena tugas manajer itu adalah tugas tim. Ya. Nah, kerja tim tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semuanya itu saling melengkapi dan bekerja sama. Dan dia harus punya tim yang solid, yang bagus untuk bisa diajak bekerja sama di pekerjaan atau tugasnya dia nanti sebagai manajer Manchester United. Nomor 2, memutuskan pemain yang kontraknya akan habis. Juan Mata, Jesse Lingard, Nemanja Matic akan habis. Dan banyak pemain lain seperti Cavani, Lindgren, dan juga Paul Pogba yang berpotensi cabut karena kontraknya akan habis di musim panas nanti. Bahkan bisa jadi kesemua pemain tersebut akan cabut atau ya pergi ya, meninggalkan tim. Ralf Rangnick akan memberikan masukan soal hal ini kepada Erik ten Hag. Ya menurut gua wajar karena Ralf Rangnick selama 6 bulan ini sebagai interim dia selain menahkodai atau mengomandani Manchester United, dia juga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk nanti disediakan kepada sang manajer baru ya. Nomor 3, memutuskan nasib pemain yang masih dalam peminjaman. Donny van de Beek, Anthony Martial, Amad Diallo. Keputusan akan dibuat secepatnya apakah mereka akan masuk sistem atau tidak. Karena kalau tidak, maka akan dibuat rencana untuk musim panas nanti, di mana waktu market sudah dibuka. Kalau tidak diperlukan, pemain akan dilepas untuk bisa tersedia di market. Ya, tidak secara tiba-tiba karena Manchester United ingin mempersiapkan segalanya dengan baik. Jadi begitu market itu terbuka, kalau memang pemain-pemain tersebut ini tidak masuk ke dalam skemanya Erik ten Hag, maka akan dijual dan itu akan punya waktu cukup waktu yang cukup maksudnya ya untuk dicarikan klub yang akan membeli, karena
seperti kita ketahui proses penjualan itu juga sama rumitnya dengan proses pembelian ya. Nomor 4, memeriksa nama-nama Ralf Rangnick, yang nama-nama pemain ya dari Ralf Rangnick yang sudah diberikan ke board management. Ralf Rangnick di interview mengatakan sudah punya nama-nama pemain yang dinilai menarik untuk Manchester United. Jadi nanti Erik ten Hag ini akan memeriksa ya nama-nama pemain tersebut yang ternyata menurut Fabrizio Romano nama-nama pemain yang akan diincar itu sudah diberikan ini ke board management. Tinggal mungkin nanti Erik ten Hag juga pastinya akan mengecek ya, memeriksa apakah memang betul sesuai dengan skema, filosofi, sistem yang akan dibangun di Manchester United. Baik itu secara taktikal maupun secara mental, secara psikologis. Itu menurut gue juga penting. Nomor 5, ini faktor terakhir ya, poin terakhir adalah menentukan striker. Erik ten Hag tahu betapa pentingnya untuk menentukan siapa-siapa target dari Manchester United. Ini harus dilakukan cepat sebelum market dibuka bahkan ya. Apakah contohnya Darwin Núñez, Richarlison, dua nama yang menurut Fabrizio Romano ini selalu didiskusikan secara internal oleh Manchester United, tapi belum ada proses lanjutannya karena masih menunggu diresmikannya Erik ten Hag dan mendapat masukan dari Erik ten Hag. Apakah pemain seperti apa yang diinginkan di sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag nantinya. Dan juga banyak lagi nama-nama lain ya untuk di posisi striker. Fabrizio Romano, Manchester United 100% akan mendatangkan pemain baru di posisi striker tanpa apapun nanti yang akan terjadi dengan Cristiano Ronaldo. Maksudnya apakah Cristiano Ronaldo akan tetap di Manchester United ataupun akan cabut di musim panas nanti. Apapun itu, keadaannya seperti apapun itu, Manchester United 100% akan mendatangkan striker baru. Tentu saja hal-hal di atas akan dilakukan oleh Erik ten Hag setelah tanda tangan dengan Manchester United dengan resmi ya. Setelah nanti sudah tanda tangan resmi, baru Erik ten Hag akan mulai sedikit demi sedikit, tahap demi tahap juga akan turut serta dalam proses-proses tadi. Dan sekarang Erik ten Hag ini masih bekerja untuk Ajax dan masih sangat fokus untuk memenangkan gelar Eredivisie Liga Belanda. Nah, opini gue bagaimana tentang hal-hal tersebut? Memang betul ya, hal-hal yang disebutkan oleh Fabrizio Romano ini semua penting, mulai dari coaching staff, memutuskan kontrak pemain yang akan habis kontraknya ya, akhir musim panas nanti, dan juga pemain pinjaman apakah akan kembali ke Manchester United atau mungkin akan dijual atau mungkin dipinjamkan lagi, itu juga bisa. Selain Amad Diallo, Donny van de Beek, dan juga Anthony Martial, tentu saja masih ada juga Axel Tuanzebe, Teden Mengi, dan juga lain-lain ya yang sekarang masih di Facundo Pellistri contohnya. Pemain-pemain tersebut semuanya nanti akan direview oleh Erik ten Hag, tentunya dengan masukan dari Ralf Rangnick. Lalu juga memeriksa daftar list yang menurut gue sih ini bukan hanya pemain yang diincar, tapi pemain juga yang direkomendasikan untuk dilepas, bisa jadi juga demikian. Itulah kenapa Ralf Rangnick memberikan daftar tersebut ke board management. Karena menurut gue sih dengan amatiran board management juga harus menimbang atau menghitung ya sisi sisi harga dari pemain, sisi value-nya ya. Pemain-pemain incaran berapa nanti budget yang akan dipersiapkan, pun juga pemain yang ada potensi untuk dilepas atau dijual dengan harga berapa, dan lain-lain. Ini menurut gue juga cukup penting untuk ditentukan nantinya oleh Erik ten Hag. Lalu striker menurut gue ini juga posisi yang penting. Kalau memang melihat dari sisi striker, maka ya Manchester United ini mungkin terkait dengan Cristiano Ronaldo yang lebih spesifik, karena memang betul Cristiano Ronaldo sekarang menjadi top skor dari Manchester United, tapi sepertinya peran ini akan diambil oleh pemain baru di musim depan. Kalaupun mungkin Cristiano Ronaldo masih berada di Manchester United, nanti perannya akan dibagi, artinya tidak 100% akan dibebankan ke Cristiano Ronaldo. Dan menurut gue itu cukup bagus, itu cukup sehat, di mana saat ini sepertinya kita hanya menumpukan semuanya tuh ke Cristiano Ronaldo, dan secara realistis dari sisi usia dan dari sisi ketersediaan, Cristiano Ronaldo ini butuh backup di sana ya, pemain yang bisa
ya membackup dia, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di sistem rotasi. Ketika dia tidak tersedia, ada pemain lain yang dengan kualitas yang bagus juga yang bisa menggantikan posisinya dia, atau ketika dia sudah buntu di atas lapangan, ada pemain di bangku cadangan yang siap untuk menambal kualitas lini depan dari Manchester United menggantikan Cristiano Ronaldo. Jadi menurut gua pemain striker yang baru ini juga diperlukan ya, dibutuhkan, di samping juga lini-lini lain, contohnya lini sayap ya kan, sayap serang, gelandang, pivot, back, back sayap, pastinya banyak sekali sisi yang harus ditambal. Dan ini menurut gua revolusi yang akan dilakukan oleh klub ini. Kalau seandainya memang sepertinya, kalau menurut gua sih melihat sepertinya Manchester United ini cukup berat untuk bisa berlaga di Champions League musim depan. Konsekuensinya adalah klub harus menyediakan dana yang sangat besar. Jadi Manchester United ini, seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, akan sangat sibuk, akan sangat royal di musim panas nanti. Budget menurut gue juga akan besar sekali. Ini kalau memang klub ini komitmen ya untuk melakukan revolusi secara besar, baik dan juga benar. Kurang lebih demikian. Ada update ya sebelum itu. Ini revolusi atau perubahan ya yang akan dilakukan oleh Manchester United sudah dimulai dari Nemanja Matic ya kan. Lalu hari ini ada Chief Scout atau pemandu bakat ya, kepala pemandu bakat dan juga kepala pemandu bakat global Jim Lawlor dan juga Marcel Bout ini setelah sekian tahun, belasan tahun kalau tidak salah, ini di Manchester United hari ini selesai. Dan menurut gua ini juga, dengan amatiran ala gue, asumsi gue, ini besar peran dari John Murtough dan juga Ralf Rangnick yang memutuskan hal ini. Artinya memang ada perombakan di sana. Dan menurut gue ini harusnya bagus, dimana paling tidak melihat 10 tahun terakhir, 8 tahun terakhir, ini carut marut ya perekrutan kita. Banyak sekali pemain yang datang tidak masuk sistem pelatih, harga juga gila-gilaan. Jelek lah ya, tidak bagus. Dan mudah-mudahan dengan perubahan ini nanti ya kita bisa lebih efisien, bisa lebih efektif ya dalam mendatangkan pemain baru yang cocok dengan sistem, dan bukan cocok dengan sistem saja tapi juga sehat di dressing room, artinya punya sikap dan juga mental yang bagus, plus juga harga yang realistis. Karena menurut gua tuh cukup penting 3 hal tadi ya, sesuai dengan sistem permainan, bagus di dressing room, dan juga harga yang sesuai. Kurang lebih demikian. Oke, langsung aja gue baca komen pertama dari Mancunian 1992. Semoga musim depan membaik, terutama attitude dan mental pemain. Bang, ada info nggak tentang Nunez bakal ke Manchester United? Ya mudah-mudahan musim depan membaik ya. Kalau untuk attitude dan mental pemain, menurut gue ini tugas dari pelatih baru, manajer baru tentunya, untuk membentuk mental yang bagus. Bisa jadi dengan pembersihan squad, itu salah satu cara, atau mungkin pendekatan, itu juga bisa dilakukan. Ada banyak cara di sana. Info tentang Darwin Nunez belum ada. Kalau yang dari gue dapatkan sih infonya dia ada, nama itu ada di internal Manchester United, tapi belum ada tindak lanjut ya, artinya negosiasi dan lain-lain. Ini belum, masih menunggu Erik ten Hag diresmikan. Bima Channel TV, Liverpool memang di level yang berbeda bang. Sekalipun Liverpool menurunkan tim pelapis semalam, gue yakin Manchester United bakalan tetap keteteran. Sungguh mengecewakan hasil semalam, 2 kali kita kalah dari Liverpool dengan margin gol yang menyedihkan. Apalagi ditambah, D-nya harus disambung itu ya, ditambah lihat performa pemain United semalam sungguh lebih menyedihkan dari margin skor tersebut. Sepakat. Dan kalaupun sekalipun Liverpool menurunkan tim pelapis, gue juga berpendapat punya kemungkinan menang, karena masalahnya tuh bukan soal masalah teknis atau kualitas individu maupun kolektif di atas lapangan ya. Bukan cuma hanya itu saja, tapi apa yang lebih berperan tadi malam itu adalah karakter ya, karakter, mentalitas dari kedua tim. Terlihat jelas bedanya. Jadi tadi malam tuh kekalahan absolut. Kita kalah permainan di atas lapangan, teknis secara kolektif kalah, dan juga karakter mental secara keseluruhan itu juga kalah. Lihat bagaimana Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold ya tampil dengan gigih, lari ke sana ke sini, berani ngeyel, berani duel. Beda sekali dengan pemain Manchester United yang menurut gua ya beda lah karakternya tadi malam itu. Jadi menurut gua
kalau memang turunkan lapis kedua pun juga memang betul, gue juga sepakat ada punya kesempatan menang. Kenapa? Karena permasalahan bukan teknis individu maupun kolektif di atas lapangan, tapi juga karakter psikis di atas lapangan, itu yang juga jadi pembeda. Tio Santio, apa yang terjadi dengan Manchester United sekarang tidak terlepas dari buruknya board manajemen dalam mengolah tim. Saya gak menyalahkan Rangnick atau Ole dalam masalah ini, tapi saya menilai mereka seperti gak punya kuasa untuk membangun tim ke arah yang lebih baik. Saya menduga para pemain seperti dilindungi oleh manajemen, bukan pelatih, dan dressing room sudah dikuasai para pemain. Manchester United sudah kehilangan DNA dan sudah kehilangan arah tanpa tujuan. Saya harap Glazer tobat dan berkomitmen penuh pada Manchester United. Ya, itulah dia keadaan sesungguhnya di Manchester United. Dan ini bukan cuma Ralf Rangnick dan juga Ole Gunnar Solskjaer ya. Pelatih sekaliber Jose Mourinho, Louis van Gaal yang punya julukan Iron Tulip atau tulip besi. Tahu kan kenapa julukannya Iron Tulip atau tulip besi? Karena dia tulip besi, Karena dia memang sangat keras. Tapi itu saja tidak mampu. Karena apa ya? Bukan di manajer menurut gue. Sumber dari segala sumbernya adalah ya pengelolaan klub yang carut marut ya. Jadi manajer itu selalu akan kesulitan menurut gue kalau pengelolaannya seperti ini di Manchester United. Dan ya betul, pemain bisa datang. Kenapa pemain bisa datang? Itu manajemen yang mendatangkan, sekali lagi, bukan manajer ya. Manajer itu hanya bisa memberi rekomendasi, tapi yang mengeksekusi itu adalah board management. Dari viewers, gue juga dari awal gak yakin bisa menang. Seri aja udah bagus, tapi gue lebih rela kalah 4-0 dari Norwich dibanding sama Liverpool. Ya sudahlah, mohon bersabar, ini ujian. Betul, memang harus bersabar ya. Oke, terakhir, gue sebagai dari Aldi United Indonesia, gue sebagai fans Manchester United tetap terus dukung Manchester United biarpun sekarang klub kebanggaan gue sering kalah, sering dibully. Manchester United degradasi pun gue akan tetap dukung Manchester United. Jangan sampai lah degradasi ya. Gue gak akan jadi fans karbitan yang selalu ada ketika klub menang tetapi menghilang ketika klub kalah. Plus suka nyinyirin tim sendiri. Nah itu dia tuh, ringan amatiran ala gue. Gue gak akan pernah pindah menyukai klub lain. Tapi, menang kalah seri Manchester United tetap di hati. Lalu dibalas oleh BG Raya, sama bro. Gue balas lagi, sama juga bro. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Lancar-lancar terus ibadah puasanya. Ini sudah semakin mendekati akhir dari bulan Ramadan ya. Diperkuat lagi ibadahnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.